Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Apa yang terakhir Mas Friendly? Bahwasanya tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Terus tidak ada ghul, tidak ada kesialan dalam bulan Shofar. Jadi bukan wala Shofar, maksudnya bukan tidak ada bulan Shofar ya. Bulan Shofar ada. Yang dinafikan adalah tidak ada sialnya dalam bulan Shofar. Terus karena melihat burung hantu. Apa pendapat antum Mas Aris tentang seorang anak yang menzinai ibunya? Seorang anak berzina dengan ibunya karena ibunya masih muda, masih cantik. Ya, wes anggere pendapat ya kayak neng perbuatan yang keji. Seorang anak menzinai ibunya itu adalah perbuatan keji. Terus orang yang mau pindah rumah menanam kepala kerbau, Mas Friendly. Apa pendapat antum? Sesuatu tindakan yang tidak ada manfaatnya. Hubungannya dengan kitab tauhid. Syirikan. Berarti dosanya lebih besar mana? Masih besar dosa kesyirikan. Jadi seandainya seseorang melakukan kesyirikan mati belum sempat bertobat ya kekal di neraka. Adapun seorang anak berzina dengan ibunya, kalaupun dia belum bertaubat masih ada harapan mendapatkan pengampunan dari Allah. Itu kan dosa besar ya. Allahu a'lam. Kemudian halaman 243. Kata mu'alif rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, walau ma'an Anasin qala Rasulullah alaihi salatu wassalam walahuma, maksudnya kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Anasin, dari sahabat Anas, qala berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, la adwa wala tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa ma al-fa'lu? Qala al-kalimatu thayyibah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la adwa, tidak ada adwa. Kemarin disebutkan yakni penyakit yang menular dari seorang yang terkena penyakit kepada orang lain. Yang dimana yang dinafikan dalam hal ini adalah penyakit tersebut menular dengan sendirinya tanpa ada campur tangan takdir dari Allah. Wala tiyarota, dan tidak ada tiaroh, anggapan sial karena sesuatu yang dilihat ataupun yang didengar.
Wa yu'jibuni al-fa'lu, dan membuat aku takjub al-fa'lu. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma al-fa'lu, apa itu al-fa'lu ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, al-kalimatu at-thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pensyarah menjelaskan al-fa'lu mahmuzun fima yasurru wa yasu'u, pada suatu perkara yang menyenangkan ataupun menyusahkan, menyedihkan, bihilafit tiyarati, berbeda dengan tiyarah. Fala takunu illa fima yasu'u, yang namanya tiarah itu tidak ada kecuali pada perkara-perkara yang menyedihkan. Al kalimatu thayyibatu ka'ayyakuna ar-rajulu maridon, ka'ayyakuna ar-rajulu maridon, isim kana khobar kana, ar-rajulu isimnya, maridon khobarnya. Yakunu berubah menjadi yakuna karena an. Ka'ayakuna ar-rajulu maridon, seperti seorang laki-laki maridon, dia itu sakit. Fayasma'u, insyaallah fayasma'u ma yaqulu, kemudian dia mendengar man, seseorang yaqulu, yang berucap ya salim, wahai salim, orang yang selamat. Fayu'amilu al-bur'a min maradihi, maka dia berharap al-bur'a, kesembuhan, min dari maradihi, dari sakitnya. Itu kalimat at-thayyibah, kata-kata yang baik. Munasabatu dzikril hadis fil babi, hubungan penyebutan hadis di atas dalam bab ini, bab at-tatayyur, anna fihi, sesungguhnya fihi, di dalam hadis ini, bayana, penjelasan, annal fa'la, sesungguhnya al-fa'la, laisa minat tiyarah, bukanlah termasuk tiyarah, al-manhiyi anhu, yang dilarang darinya. Paham tidak gitu? Al-fa'lu al-kalimatut thayyibah, optimis, bukan termasuk tiara. Semoga engkau apa ya salim, orang yang selamat, kan harapan. Ma yustafadu minal hadits, apa yang diambil faedah dari hadis di atas, annal fa'la laisa minat tiyarati al-manhi anha, sesungguhnya al-fa'la, fa'l, laisa, tidaklah, minat tiyarah, bukan termasuk tiyarah yang dilarang darinya. Yang kedua, tafsirul fa'li, penjelasan tentang al-fa'l. Yang ketiga, masyru'iyatu husnidzan billah, disyariatkan berprasangka baik kepada Allah, disyariatkan berprasangka baik kepada Allah. Wan nahyu an su'idzan bihi, wan nahyu, dan larangan dari berprasangka buruk terhadap Allah. Ada yang hafal hadisnya? Aku menurut persangkaan hambaku. Iya hadisnya. Ana inda doni abdi bi. Itu. Jadi disyariatkan untuk berprasangka baik kepada Allah. Salah satu di antara penjelasannya berprasangka baik kepada Allah itu, yang masih saya ingat, ketika kita berdoa meminta kepada Allah apapun yang kita minta, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, husnudzannya kepada Allah itu pasti Allah akan mengabulkannya. Itu bentuk husnudzan dalam masalah berdoa. Allahu a'lam. Husnudzan kepada Allah ketika berdoa, meyakini pasti Allah akan mengabulkannya. Hari ini sudah berdoa minta apa Mas Randy? Sudah berdoa? Minta apa? Amin. Masya Allah.
Kemudian al-farqu bainal fa'li wat tiyarah. Perbedaan antara al-fa'l dan tiyarah. Perbedaan antara fa'l, kata-kata yang baik, keoptimisan, dan tiyarah. Yang pertama, al-fa'lu yakunu fima yasurru. Al-fa'lu keberadaannya pada perkara-perkara yang menyenangkan. Al-fa'lu yang kedua, al-fa'lu fi husnudzan billah. Fa'al itu di dalamnya ada berprasangka baik kepada Allah. Wal abdu ma'murun, dan seorang hamba itu ma'murun, diperintah ayyuhsina adzanna billah, untuk ayyuhsina berprasangka baik ayyuhsina dzan berprasangka baik kepada Allah. Yang ketiga, tiyaratu la takunu illa fima yasu'u. Tiyarah itu keberadaannya tidaklah ada kecuali pada perkara-perkara yang jelek. Yasu'u fi'il apa lagi? Fi'il apa isim apa huruf? Yasu'u fi'il apa? Fi'il mudhari', fi'il madhi ne? Sa'a. Wasa'at masira. Surat apa itu? Sehingga jahanam adalah seburuk-buruk masira, tempat kembali. Yang keempat, at-tiyaratu fiha su'u dhanni billah. Tiara itu di dalamnya ada berprasangka buruk kepada Allah. Wal abdu manhiyun an su'idzanni billah, dan seorang hamba itu manhiyun, dilarang dari su'idzan, berprasangka buruk, billah, terhadap Allah. Halaman 244. Wali Abi Dawuda. Siapa jenenge Abu Dawud? Mas Haris. Mas. Engko takok nang Mbah Google ya. Abu Dawud jenenge siapa? Dan dalam riwayat Abu Dawud bisa nadin sahihin an Urwah ibni Amir, dengan sanad yang sahih dari Urwah ibni Amir, qala, dia berkata, dzukiratit tiyaratu. Tiyara sebagai apa? Naibul fa'il. Dzukiratit tiyaratu inda Rasulillah alaihi salatu wasalam. Tiara disebutkan di sisi Rasulullah alaihi salatu wasalam. Faqala ahsanuha al-fa'lu. Yang paling baiknya adalah al-fa'lu. Wala taruddu musliman. Dan hendaknya tiara itu tidak mencegah seorang muslim dari melakukan suatu perbuatan. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu. Fa idza, maka apabila ra'a, melihat, ahadukum, salah seorang di antara kalian, ma, sesuatu, yakrahu. Hu ini dhamir atau apa ini? Yakrahu apa? Gari. Nggak dikira dhamir dhewe. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyakul. Jika salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia benci, falyakul, hendaknya dia berkata, Allahumma, ya Allah, la ya'ti, tidaklah bisa mendatangkan bil hasanati, dengan kebaikan-kebaikan, illa anta, kecuali engkau. Wala yadfa'u as-sayyi'ati, dan tidak ada yang menolak kejelekan-kejelekan, illa anta, kecuali engkau. Wala haula wala quwata illa bika, dan tidak ada kekuatan dan daya dan kekuatan kecuali dengan engkau. Tapi hadisnya ini tidak usah dijelaskan karena kata Syekh Al-Albani rahimahullah, hadisnya dhaif. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Sunni min fi amalil yaum wal lailah wal Bayhaqi fil kubra. Qala Al-Albani fi silsilati ad-dhaifah dhaiful isnad. Illa annahu qala Uqbah ibni Amir al-Juhani badala Urwah ibni Amir. Wa dhunnu tasifan min ba'dir ruwat.
wa dha'afahu fi dhaifil jami', dan didhaifkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Dhaifil Al-Jami'. Tidak usah dijelaskan. Wallahu a'lam. Halaman 246. Wa Ibnu Mas'udin marfu'an at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiara itu adalah kesyirikan, tiara adalah kesyirikan. Maksudnya syirik asghar atau syirik akbar. Mustanate, sandarane, utapane sapa? Bisa kedua-duanya. Mana ya? Saya bacakan dari penjelasan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fa idza tatayyara insanun bi syai'in. Tidak ada di situ ya. Dalam kitab Qaulul Mufid. Jika seorang manusia itu melakukan tiarah, memiliki anggapan sial dengan sesuatu, ro'ahu yang dia lihat, au sami'ahu ataupun yang dia dengar, fa innahu la yu'addu musyrikan syirkan yukhriju minal millah. Maka sesungguhnya dia itu tidak dianggap seorang musyrik yang melakukan kesyirikan, yang syirikan tersebut mengeluarkan dia dari agama. Lakinnau asyraka min haitsu innau itamada ala hadzal sabab alladzi lam yaj'alhu Allahu sababan. Akan tetapi dia telah melakukan kesyirikan dari sisi sesungguhnya dia itu itamada bersandar ala hadzal sabab, atas sebab ini alladzi lam yaj'alhu Allahu sababan, yang Allah itu tidak menjadikan perkara tersebut sebagai sebab. Wa la yutifu at-tawakkula 'ala Allah, dan yang demikian ini menjadikan melemahkan tawakal kepada Allah, wa yuhinuhu al-azimah, dan melemahkan azimah, keinginan. Wa bidzalika yu'tabaru syirkan min hadhin nahiyah, dan dengan demikian dianggap dia telah melakukan kesyirikan dari sisi ini. Dan kaidahnya annaku la insani itamada ala sababin lam yaj'alhu asyar'u sababan fa innahu musyrikun syirkan asghar. Sesungguhnya semua manusia yang bersandar pada suatu sebab yang syariat tidak menjadikannya itu adalah sebagai sebab, maka dia telah melakukan syirik asghar. Allahu a'lam. Ono penjelasannya. Ya penjelasan antum ya bisa jadi ya, karena menjadikan sesuatu tersebut diyakini yang memberikan pengaruh. Wa Ibnu Mas'ud marfu'an at-tiyaratu syirkun, tiara itu adalah kesyirikan, at-tiyaratu syirkun. Wa ma minna illa, dan tidaklah dari kita kecuali ada di dalam hatinya sesuatu dari tiarah tersebut. Walakin Allah yudhibu bitawakkul, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu, riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan mensahihkannya. Wa ja'ala akhirahu min qauli Ibnu Mas'ud, dan Imam Tirmidzi menjadikan akhir dari lafaz hadis tersebut dari ucapan Abdullah Ibnu Mas'ud. Pensyarah menjelaskan at-tiyaratu syirkun, tiara adalah kesyirikan, lima fiha min ta'alluqil qalbi ala ghairillah. Lima fiha, karena di dalam fiha, dalam tiara itu ada ta'alluqil qalbi, ketergantungan hati, ala ghairillah, kepada selain Allah. Wa ma minna illa, wa ma minna illa, itulah butuhnya kita terhadap penjelasan ahlul ilmi. Seandainya orang nusarai kalau bingung maca hadis iki, bingung apa ora? Wa ma minna illa iki terjemahane apa? Fihi itmarun takdiru, di dalam lafaz tersebut itmarun, ada sesuatu yang disembunyikan takdirnya. Wa ma minna illa
waqa'a fi qalbihi syai'un minha. Nah, kalau ada seperti itu kan jadi jelas. Dan tidaklah dari kita illa kecuali waqa'a terjadi fi qalbi dalam hatinya sesuatu syai'un sesuatu minha dari tiarah tersebut. Jadi dalam diri kita bisa jadi muncul sifat tiarah, yang mana tiarah adalah satu kesyirikan. Makanya kita diperintahkan untuk berdoa berlindung dari kesyirikan. Walakin Allah yutibu bitawakkul, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. At-tiyaratu syirkun, tiara adalah kesyirikan lima fi yutibu bitawakkul, Allah menghilangkannya dengan tawakal. Ay at-tawakkulu 'alallahi, bersandar kepada Allah. Fi jalbin naf'i, dalam mendatangkan suatu manfaat, wa daf'id dzurri, dan menolak suatu kemadharatan. Yutibu at-tiyarata, akan menghilangkan at-tiyarah. Akhirahu min qauli Ibnu Mas'ud, lafaz hadis tersebut adalah dari ucapan Abdullah ibnu Mas'ud. Wa huwa qauluhu wa ma minna, yakni dari mulai lafaz wa ma minna sampai yang akhir. Berarti ucapan Nabi alaihi salatu wasallam cuma apa? At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, cuma sampai situ. Kemudian lafaz seterusnya sampai akhir adalah ucapan Abdullah ibnu Mas'ud. Tapi ini nanti berbeda antara yang mensyarah dengan yang mentaklid. Kalau yang mensyarah ini mengatakan ini adalah ucapan Abdullah ibnu Mas'ud, sedangkan pentaklid menyebutkan itu menurut Imam Al-Albani semuanya dari lafaz Nabi alaihi salatu wassalam. Paham enggak engko? Pensyarah kan Syekh Shalih Fauzan menyatakan lafaz wa ma minna illa sampai terakhir itu adalah ucapan Abdullah ibnu Mas'ud. Dan yang di bawah di footnote itu disebutkan Imam Al-Albani menyatakan sampai yudhibu bitawakkul itu semuanya adalah ucapan Nabi. Sampai paham sampai sini Mas Randy? Pilih nanti kira-kira. Jadi Imam Al-Albani rahimahullah iki hadis dari Nabi semuanya. Nek Syekh Shalih Fauzan ndak, hadis Nabi ini cuma at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, maksudnya seperti itu. Wa ma minna illa ila akhirih wa huwa shawab, dan itu adalah benar. Alasannya li'ana syirkun, karena tiarah kalau muncul dalam hati seseorang itu berarti muncul kesyirikan dalam diri seseorang. Wan nabiyyu masumun minasyirki, sedangkan nabi itu terjaga dari kesyirikan. Berarti wa ma minna illa, dan tidak ada dari kita, dari kami kecuali muncul tiarah dalam hatinya. Berarti kalau bukan perkataan Abdullah ibnu Mas'ud berarti nabi juga ada pernah tiarah. Paham sampai sini ya? Allahu a'lam. Jadi tidak mungkin Nabi sampai memiliki rasa dalam hatinya itu tiarah, ndak. Maksudnya seperti itu. Al-mana al-jimaliyu lil hadis, mana secara umum dari hadis di atas, anna Rasul alaihi salatu wasallam yukhbiru wa yukariru al-ikhbar. Beliau alaihi salatu wasallam yukhbiru, menghabarkan, wa yukariru, mengulang-ulang al-ikhbara, berita, kabar. Liyatakarrara matmunuhu, supaya tertetapkan kandungannya fil qulubi, dalam hati. Ngomongin Nabi kan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiara adalah kesyirikan, tiara adalah kesyirikan. Nabi mengulangnya 2 kali. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, karena Nabi alaihi salatu wasallam idza takallama a'ada salasan.
Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam jika dia berbicara itu diulangi sampai 3 kali. Ben sing diajak ngomong ku paham. Liyatakarrara matmunuhu fil qulub, supaya tertetapkan, terkokohkan kandungan ucapan beliau dalam hati. Anna tiyarata syirkun, sesungguhnya tiara adalah kesyirikan. Lima fiha min ta'alluqil qalbi, karena dalam tiara itu ta'alluqil qalbi, ada ketergantungan hati ala ghairillah, kepada selain Allah, wa su'idzanni bihi, dan berprasangka buruk kepada Allah. Munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis dengan bab. Anna yadullu ala anna tiyarata syirkun. Hadis di atas menunjukkan bahwasanya tiara adalah kesyirikan. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis di atas? Anna tiyarata syirkun, sesungguhnya tiara anggapan sial adalah kesyirikan. Lianna fiya ta'alluqul qalbi bi ghairillah, karena dalam tiara itu ada ketergantungan hati kepada selain Allah. Yang kedua, masyru'iyatut takrari ilqa'il masaili al-muhimmah, disyariatkan takrari, mengulang-ulang, ilqa'il masail. Apa terjemahannya Mas Haris? Ilqa'il masail al-muhimmah, melemparkan masail. Mana? Apa? Nek lakia bertemu. Kalau orang PKS kan ada acara liko itu kan pertemuan, nah. Nah iya liko. Nek ilkoan kan apa? Melempar. Diterjemahkan apa? Sing cocok. Disyariatkan mengulang-ulang apa iki sing penak, mengulang-ulang permasalahan yang penting. Bismillah, intinya ya insyaallah paham lah. Litu fadho wa tastakirra fil qulub, supaya dijaga, wa tastakirra, dan supaya istiqrar, tetap di dalam hati. Yang terakhir, annallahu yudhibu atiyarata bit tawakkuli alaihi, yang sesungguhnya Allah menghilangkan tiarah, perasaan sial, dengan tawakal atasnya. Fala tadurru, maka janganlah tadurru, tiara itu memudaratkan man, pada seseorang, wajada fi nafsi syai'an, seseorang yang mendapatkan dalam dirinya sesuatu minha, dari tiara, tsumma tawakkala 'ala Allahi wa lam yaltafit ilaiha, rasa digatekno, jalan terus, kemudian bertawakal kepada Allah, dan walam yaltafit ilaiha, dan tidak menoleh kepada tiara tersebut. Doa keluar rumah Mas sudah hafal? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Keutamaannya, setan ngomong karo kancane, orang ini sudah mendapatkan perlindungan dari Allah, tidak mungkin bisa diganggu. Jadi apapun yang terjadi, katakanlah arep mangkat ke kejatuhan cicak, wah iki ana alamat sial ras itu mangkat. Atau diteleki apa ditiboni cicak lah, nek wong Jawa. Tawakal wae, bismillah, tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Wis, anjen kecelakaan yo takdiri Allah, ngono wae wis. Tidak usah ada rasa tiara. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mengucapkan. Berarti tadi terjemahannya disyariatkan mengulang-ulang
mengulang-ulang pengucapan masalah yang penting. Perkara-perkara yang penting. Ngono. Maksudnya tak alqa nek taman akan dilemparkan kan kayak kisah Musa sama Fir'aun. Siapa sing ya ada. Wallahu a'lam. Paham tapi kisah mengungkapkan mana ya intinya. Mesti paham apa sing dimaksud nang penulis tapi mengungkapkannya apa sing cocok. Allah alam.